Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Tetap mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara saja. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masculine, Three of Swords. Wow. Three of Swords and the Magician. The Hermit. Ten of Swords. Two of Cups. Okay. Three of Swords, the Magician, the Hermit, and the Ten of Swords, Two of Cups, Four of Swords, and the Knight of Pentacles. Aku ngelihatnya di sini maskulin terbunuh dengan perbuatannya, karena ini ada permainan ya, dari topengnya, dari logikanya, dari ucapannya, ya, permainan dari black magicnya. Ten of Swords, ada keinginan dia untuk kembali, ada, tapi memang butuh waktu ya, tidak bisa dengan cepat gitu ya, tidak bisa. Dan aku ngeliatnya memang butuh perjuangan banget kalau dia mau balik ke kamu. Kenapa? Ya karena dia harus memperbaiki koneksi dengan Tuhan, memperbaiki topeng-topengnya, memperbaiki sikapnya. Ya, di sini dia harus memperbaiki hal itu. Dia menyadari sih kalau semuanya pasti ada waktu untuk berubah, ada waktu untuk perbaikan. Tapi memang gak bisa dipaksakan dengan cepat ya, karena semua butuh proses. Maskulin terkhianati oleh permainannya dia, karena ada triparty terus ya di sini. Ini juga efek dari ilmu hitam yang dia gunakan, atau efek ilmu hitam dari orang ketiganya. Ya, dia coba untuk belajar koreksi kesalahan dia sih. Tapi memang dia harus membayar karmanya dia sendiri dalam perbaikan diri gitu ya. Jadi kayak gini, kita kalau mau perbaiki diri kan ya pastinya harus menerima ya tentang pembayaran karma, harus menerima tentang kesakitan gitu ya, harus menerimanya. Dan ya semua kembali lagi dalam perbuatan kita, atau bisa dari keluarga ya, karma keluarga atau karma leluhur di sini bisa ya, karena ini bersangkutan dengan pembagian siklus lama ya, jadi pemutaran. Oke. Aku melihatnya maskulin di sini coba untuk bisa belajar memahami ya, mau gak mau ya dia harus
harus bisa sukseskan karma dia dan juga karma keluarga, jadi pembayaran. Ya kalau dia bisa melaluinya, otomatis ya karma leluhur ataupun keluarga ataupun dirinya ini, kalau dia bisa belajar dengan sabar dalam pembayarannya dan berlaku adil ya dalam rezekinya gitu ya, terutama berbagi dengan orang-orang sekitar gitu yang benar-benar membutuhkan, ini karma buruknya bisa terkikis gitu loh. Karena di sini feminim sudah memikirkan untuk bisa move on dari maskulin. Ya, femininnya udah siap loh dalam pembayaran karma, walaupun harus memakan waktu lama. Ya, bisa sampai 6 tahun, 7 tahun. Feminim sudah siap gitu loh. Karena dia yakin dengan intuisinya, dengan cara dia memikirkan move on dengan pembayaran karma, feminim akan meraih suatu kebahagiaan gitu. Kuat banget intuisinya si feminim ini ya. Tuh. Setelah ending communication dengan maskulin. Ya. Mencoba memikirkan tentang triparti yang terjadi dalam hidupnya ini, ya semua adalah hasil dari permainan dia sendiri atau niat dia, ya niat buruk. Jadi kayak nanti kalau gue sukses, gue mau ini, mau itu, mau ono gitu loh ya. Tapi dengan cara ya tidak jujur dengan pasangan gitu. Pada akhirnya dia terbunuh sendiri. Karena dia menghadirkan orang lain. Ya. Tuh ya. Four of Pentacles. And the Emperor, Five of Pentacles. Maskulin, kamu harus siap kehilangan wibawa kamu. Kamu harus siap kamu kehilangan pekerjaan, kestabilan hidup. Ya, karena ya kamu merindukan feminim ya, terutama kebaikan yang feminim berikan. Dan ini adalah karma ya, karena feminim mencoba optimis dengan spiritualnya dalam pembayaran karmanya dari hasil pengkhianatan yang kamu berikan ke feminim. Ya, the Moon, the World, situasi maskulin, the Queen of Pentacles, Four of Pentacles, the Emperor, Five of Pentacles, the Queen of Wands, the Moon, the World, and the Queen of Pentacles. Maskulin, kamu harus nerima kenyataan kalau feminim sudah lebih tegar dalam meraih kesuksesan dia, karena harus melewati halusinasinya ya tentang kamu. Ini coba untuk kuat nih feminim nih, gimana bisa mengendingkan drama ini ya dengan maskulin.
Aku ngelihatnya. Dan feminim sini sudah optimis dengan intuisinya, ingin membuka lembaran baru, ingin sukseskan lagi, ingin memiliki dunia materi dan spiritual jadi seimbangan. Ya, aku ngelihatnya maskulin stuck dalam triparti ya, karena trust isunya nggak selesai, tapi dia tetap dengan egonya merasa ya semuanya akan baik-baik saja. Aku ngelihatnya, tapi dia kehilangan jati diri ya, si maskulin ini kehilangan kewibawaan, kehilangan spiritualnya juga ya, karena dia sudah ngebunuh atau mengkhianati hubungan ini ya. Dan feminim tetap tegar ya, mencoba menerima situasi ini dengan legowo gitu. Walaupun maskulin di sini coba untuk bisa komunikasi dengan kamu ya, di bawah alam sadar, bisa dengan mimpi ataupun bisa dengan sihir ya, yang dia gunakan atau dia melalui gurunya. Oke. Maskulin di sini coba untuk tegar dalam dilemanya. Ya, coba untuk bisa komunikasikan lagi dengan kamu melalui ilmu sihir ataupun dengan gurunya atau dengan dirinya ya, mempelajari telepati di dalam diamnya dia. Dan pada ujungnya nanti maskulin akan coba untuk datang ke kamu ya, ingin memperbaiki lagi hubungan ini yang dia lihat, karena dia memandang kamu sekarang tuh dari kejauhan atau menghayal kamu tuh, kamu sudah banyak sukses dalam kehidupan kamu gitu. Dan maskulin terperangkap ya dalam skandal yang tak pernah putus, yang tak pernah ending. Dan dia ada rasa takut kalau mimpinya ya di kenyataan, yaitu tentang kesuksesan yang kamu miliki. Kamu lebih dewasa, lebih sukses, dan dia takut akan hal itu kehilangan kamu selamanya. The Knight of Cups, Four of Cups, and the Queen of Swords. Feminim, kamu diberikan banyak pilihan ya. Ada beberapa orang ingin menghampiri kamu atau memberikan cinta sama kamu, termasuk dengan si maskulin ini ya, tapi dia lambat untuk datang. Kamu harus memutuskan yang terbaik, mana yang membuat kamu diprioritaskan, terutama dalam komunikasi. Oke. Kita lihat maskulin. Five of Cups, Two of Wands, the Tower. Ini maskulin coba untuk memakai alam bawah sadar dan juga coba untuk bisa komunikasi sama kamu dalam mimpi ataupun dia menggunakan orang pintar. Six of Swords, Five of Swords,
Four Cups. Sedih akan masa lalu yang mana perjalanan komitmen kalian ini hancur ya, karena ya semua dia jalani dengan egoisnya, sehingga dia ingin menguasai atau memiliki semuanya, tapi pada akhirnya kekecewaan dan penyesalan ya, sedangkan feminim diabaikan. Ini semua egonya dia, karena dia merasa feminim akan selalu hadir dalam hidupnya. Rasa penyesalan dan kekacauan akan masa depannya ini memang ujungnya hancur juga. Ya, semua adalah proses pembayaran dari sifatnya atau niatnya yang buruk. Ya. Oke. Dia coba untuk kuat dalam merasakan sakit dan dilemanya triparty, tapi tetap dia nggak bisa ngelupain kamu atas perbuatan dia sendiri, sehingga ya perjalanan journey hidupnya dia hancur ya. Ditambah lagi ya kamu sudah memikirkan untuk proses penyembuhan diri kamu, terutama ya tentang spiritual kamu ya feminim. Kamu coba untuk menjalani union dirimu sendiri dengan spiritualmu, melepaskan ego, mengendingkan ego, karena memang kamu ada rasa penyesalan juga ya, kecewa karena tidak dijadikan prioritas oleh dia. Disitulah dia mulai terasa kehilangan energi spiritual dari kamu, makanya masa depannya dia hancur berantakan, dalam perjalanan hancur berantakan, stuck dalam masa lalu, dan dia coba untuk bisa pertahankan dengan dramanya, pertahankan dengan tipu dayanya, dengan topengnya, tapi ternyata dia kehilangan juga ya tentang pasangan hidup. Dan di sini adalah pembayaran karma dia, bisa sampai 5 atau 10 ataupun 7 ya. Aku lihat di sini 7 tahunan atau 7 generation. Pada akhirnya dia menuju perjalanan hidup yang tidak nyata dan selalu membingungkan dia. Bahkan dia juga bermimpi buruk ya tentang kesuksesan yang kamu raih, kebahagiaan yang kamu miliki. Ini membuat dia kecewa dengan ya kesalahan egonya dia, ucapannya dia yang membuat ya kamu terluka, yang membuat kamu terhina, yang membuat kamu tersakiti. Ya ada rasa kecewa sih, tapi dia nggak bisa ngungkapin secara langsung ya, nggak bisa. Tuh, maskulin ujungnya akan bermasalah keuangan ya dengan seseorang. Karirnya juga akan bermasalah karena yaitu dia selalu menduakan ketika dia sukses dengan orang-orang barunya. Kita lihat ya situasinya maskulin. Three of Swords, The Moon. Ini drama mereka ya, hadirnya orang ketiga terus dalam hidup mereka. Ya, dalam dunia hidupnya mereka hadir terus, sehingga kehidupan mereka semua penuh dengan topeng, pura-pura bahagia, semuanya hanya halusinasi topeng ya.
sehingga kehidupan mereka merasa kesendirian. Tuh, Three of Cups, ya topeng semua ini, drama, bohong. Terlihat bahagia tapi sebenarnya tidak, apalagi dari hasil perselingkuhan ya. Itu tidak ada yang bahagia yang murni. Semuanya ada rasa takut dalam menjalani hubungannya. Takut akan terjadi hal yang sama, dan itu akan pasti. Karena pembayaran karma sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kecuali dia memang benar-benar mau benahin diri, dan kalau bisa tidak menikahi selingkuhannya gitu ya. Tuh ya, Ten of Cups, maskulin ngebayangin bisa bahagia lagi dengan kamu, memulai kebersamaan lagi dengan kamu. Tapi memang semua hanyalah mimpi ya, dan dia sadar hal itu karena dia sudah menyakiti kamu ya. Kamu sudah terlalu baik memaafkan dia berkali-kali. Tuh, ini efek dari ilmu hitam dari orang ketiga ya. Dan aku ngelihatnya memang dia hanya bisa memantau kamu dari kejauhan, entah dengan akun palsu dia lakukan untuk ngelihat situasinya kamu, karena kamu sudah mulai kuat dalam menjalani komitmen kehidupan kamu, terutama penyembuhan dalam trauma ya. Kamu gunakan dengan cara spiritual untuk bisa sembuhkan rasa trauma kamu. Tuh. Jadi dia dengan orang ketiga ini hanya cinta satu malam sih sebenarnya. Jadi tidak ada keseriusan gitu loh. Tidak ada keseriusan. Maskulin ini lelah sebenarnya dengan dunia perselingkuhannya dia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena egonya ini yang masih menguasai dia. Dan aku lihat dia memang masih stuck ya dalam masa lalunya dengan kamu, dan masa depannya dia juga banyak kekacauan yang dia hadapi menuju kehancuran ya, karena semua adalah hasil dari egonya. Tuh, stuck dia. Jadi maskulin ini selalu memberikan janji-janji palsu untuk pasangannya, untuk menjadikan pasangan hidupnya, untuk menikah, semuanya hanya palsu. Dan ini adalah cinta satu malam ya, hanya untuk memuaskan tentang kestabilan emosionalnya dia. Menyimpan rasa takut yang sangat besar. Dia coba mempelajari intuisinya dia juga, tapi di sini dia selalu gunakan trik manipulasi. Pada akhirnya ya banyak sekali permasalahan dalam hidupnya. Ya, karena dia selalu gunakan trik untuk tujuan hidupnya, yaitu berselingkuh, bersenang-senang saja. Kalau tidak membawa suatu kebahagiaan ataupun membawa manfaat atau membawa dia happy, ya dia nggak akan bersama dengan orang itu. Pada akhirnya karma akan datang dalam kehidupan dia. Jadi dia coba untuk menutupi dramanya, tapi ya Tuhan berkata lain, karena dia tidak memperbaiki ya dan menyakiti orang-orang sekitarnya dia, sehingga ya dia mau tidak mau harus meneruskan cita-citanya dengan orang ketiga. Atau dia bisa, aku lihat di sini, belajar tentang ilmu spiritual ya, mempelajari, tapi memang butuh waktu, bisa sampai 8 tahun dalam pembelajarannya ya, karena dia harus bisa memperbaiki karmanya. Nine of Wands, the Magician, Ace of Swords, the Judgment, Eight of Pentacles, and the Justice. Ya mau gak mau dia harus fokus dalam pembayaran karmanya dia sendiri, karena setiap dia bercinta dengan siapapun hanya cinta satu malam kan, dan ini menjadi karma buruk lagi buat dia karena tidak ada keseriusan. Tuh ya, karma buruk lagi karena tidak ada keseriusan untuk menikah. Kalaupun menikah dia selalu ingin yang menghasilkan materi gitu loh.
karena untuk kepentingan dia sendiri, materi dan seksual. Dan dia melihat feminim ini ya memang seseorang yang penuh dengan keberuntungan, makanya dia ingin memperbaiki lagi nanti. Ya, aku ngelihatnya the King, Ten, Empress, Ace of Wands, Ace of Pentacles. So dia melihat feminim itu penuh dengan keberuntungan dalam keuangan, karir, dan juga seksual hasrat. Ya. Oke, aku ngeliatnya di sini maskulin mencoba menutupi sifat buruknya ataupun mencoba menutupi dramanya, ya, karena ada rasa takut yang besar tentang karma. Itu tentang kehancuran dari permainannya dia sendiri yang dia genggam. Dia coba untuk bangkit sih dengan orang ketiganya ini dengan cara ya mempelajari ataupun memperbaiki hubungannya dengan orang ketiga. Tapi karma akan tetap berjalan. Karena dia belum selesaikan masalahnya dengan kamu. Belum ada kejelasan yang baik gitu ya dengan kamu. Dan ini dia stuck ya dalam karmic circle-nya dengan orang ketiga. Akan banyak masalah, akan banyak drama, akan banyak pertengkaran, akan banyak trust issue dari perselingkuhan ataupun pemanfaatan, terutama dalam keuangan juga ya. Karena ini adalah karmanya dengan orang ketiga. Jadi karmic circle-nya ini terus berjalan. Dan ya kalau dia mau sukses, ya dia harus bisa mengendingkan apa yang dia tutupi selama ini, dan dia harus bisa menjujurkan ya tentang alasan dia kenapa mengkhianati kamu ketika lagi bahagia dan suksesnya, sehingga ini mengalami kehancuran ya hubungan kamu. Kita lihat dengan oracle-nya. Jadi maskulin ini memikirkan gimana caranya untuk memperbaiki lagi dengan kamu ya, karena dia melihat kamu dan mendengar kabar tentang kamu sudah lebih baik tanpa dia sekarang, bahkan kamu sudah lebih dewasa, dan dia ragu dengan orang barunya di sini ya. Kita lihat situasi maskulin please. Calling your soulmate, your persons, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Worth and waiting for divine timing is at work in your love life engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Healing family issue. Your love life benefits as you forgive your parents, and it's safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Separation, reconciliation. Guys, dia ketergantungan dengan energinya dengan kamu ya. Dia berdoa menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi, karena dia tahu apa yang dia lakukan selama ini ya, dia sudah memanfaatkan ya koneksi ini, sehingga ini sebagai pembuktian tentang naiknya atau turunnya level dalam sebuah hubungan. Di sini dia pahami
kalau dia harus bisa memaafkan dan belajar melepaskan sesuatu yang sudah lepas di masa lalu, ya dia harus jadikan pengalaman hidup yang lebih baik sekarang, yaitu dia harus bisa menyembuhkan koneksi dia dengan orang tuanya dan juga dengan orang ketiganya, ya. Karena ya dia masih membuka harapan dengan orang lain juga, terutama dengan kamu, ya. Tuh dia pengen banget kembali sebenarnya, tapi dia nggak tahu gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga sudah optimis mengikuti intuisi kamu untuk sukseskan diri kamu, untuk tingkatkan spiritual kamu. Dia rasakan energi itu. Kamu sudah jauh level dari dia, sudah level up-nya tuh jauh banget. Makanya dia merasa, apa aku bisa ya kembali ke dia, sedangkan ada kayak pembatas gitu di antara kalian gitu. Dan itu membuat dia ya mencoba bertahan dengan selingkuhannya, ya. Karena ya dia nyari yang di bawah dia levelnya. Lightning, sudden change, a shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transmissions. Ya, dia berdoa banyak karena saat ini kan situasinya dia ini banyak sekali perubahan, ya, dalam hubungannya dengan orang ketiga. Dan dia kaget banget sih sebenarnya, karena selama berpisah dengan kamu nih, ternyata dia ketergantungan energinya dengan kamu. Real talk, time with the friends, moving on, happy single, living in the moment, having fun. Ya, semua menunggu waktu, ya. Karena dia juga lagi banyak communication dengan ya feminim yang lain atau karmik yang lain gitu, ya. Untuk mencoba moving on dari kamu. Tapi memang di sini dia bertemu dengan seseorang itu, ya, dengan orang yang sudah menikah. Jadi pasangan kamu ini atau orang yang kamu dealkan, dia berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Jadi selalu menjadi orang ketiga. Dan ini adalah ada suatu karma yang belum diselesaikan dari keluarganya. Jadi kalau dia tidak benahi dirinya, ya, dan dia tidak komunikasi dengan kamu dan tidak jujur dengan kamu, jadi siklus ini akan terulang terus, ya. Jadi dia bertemu dengan seseorang itu yang sudah menikah juga, ya, yang sudah menikah. Aku ngelihatnya, atau sudah bertunangan, atau sudah punya pacar, gitu, ya. Jadi memang dia nyari yang bisa dijadikan cadangan dia. The runner, grill with snakes, empath and patient. The grim reaper, the relationship is over. Oke. Dia lari, ya, dari kenyataan. Dia lari dari pelepasan. Jadi kayak dia nggak mau ngelepasin masa lalu sih. Dia cuma lari aja, tapi nggak mau ngelepasin. Karena dia orangnya tidak mau benahin diri secara konsisten gitu. Ketika dia mengingat, ya, tentang masa lalunya, terutama dari orang tuanya yang bermasalah gitu, ya, dia selalu communication dengan seseorang, yaitu yang sudah punya pasangan, ya. Dan ini sangat, ya, narsisistik sih, karena yang dia cari adalah seksualitas. Pada akhirnya perubahan hidup dalam hidupnya dia itu banyak sekali, dan itu bisa, ya, berakhir perpisahan terus, ya, karena yang dicari adalah seksualitas. Dia tidak benahi diri dulu, tidak berkata jujur dengan orang yang dia sakiti di masa lalu, tidak selesaikan dengan baik, sehingga hubungan ini akan selalu over dengan tidak baik, ya. Jadi dia harus banyak belajar, ya. Tidak ada lagi kesempatan
lagi ataupun kesempatan lain ya untuk lari lagi dari kenyataan yang dia buat gitu loh, terutama kesalahannya. Dia jangan lari lagi, jadi harus bisa dia hadapi gitu loh. Karena kalau dia lari ya dia tidak akan sembuh-sembuh, dan ketika dia kangen dengan kamu, dia rindu dengan kamu, ya dia mantau kamu dari foto ya, ditelepatikan, karena dia merasa ya permainannya itu ada di tangan dia, padahal itu bisa berubah, bukan di tangan dia lagi tapi di tangan kamu gitu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Teratames, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.